Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitri Arahma dari kelas PGSD 2021B dengan NIM 210106440001. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya akan membuat video tentang sedikit cerita tentang tokoh wirausahawan yang menginspirasi saya untuk melakukan wirausaha dan juga berkarya. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Delia Indrawati, SPD MPD. Anak muda zaman sekarang hampir semuanya tahu bakso aci. Makanan khas Garut, Jawa Barat ini mudah ditemui di hampir seluruh daerah di Indonesia. Bakso aci seringkali menjadi pilihan makan anak muda karena isinya yang melimpah serta kuahnya yang sedap. Selain itu, harga bakso aci juga cukup terjangkau. Kudapan bakso aci menjadi salah satu jajanan favorit belakangan ini. Bakso aci Akang adalah salah satu brand yang ikut mempopulerkan kudapan tersebut, sekaligus naik daun lantaran berjualan bakso aci. Brand bakso aci Akang dibuat oleh Muhammad Dandi Septaditri tahun 2018. Ide usaha ini berawal dari kegandrungan Dandi yang kini menjadi founder dan CEO Akang Group pada bakso aci kemasan yang kerap disantapnya di Garut sejak tahun 2015. Muhammad Dandi Septaditri atau yang biasa dipanggil Dandi melakukan sebuah inovasi pada kuliner Nusantara di tahun 2018. Ia membuat bakso bulat dari tepung aci atau kanji. Hanya dalam 4 bulan sejak pertama kali ia mendirikan usaha bakso aci Akang, Dandi sudah bisa merasakan antusiasme penggemar olahan aci. Hingga kini ia sukses membangun lebih dari 100 outlet dan juga usaha yang lainnya dalam kurun waktu 3 tahun. Namun semuanya tidak dengan mudah dan didapatkan. Perlu usaha dan juga tekad yang kuat untuk meraihnya. Dalam wawancara bersama Kompas.com pada Kamis tanggal 7 Oktober 2021, Dandi membagikan cerita awal mula mendapatkan ide membuat bakso aci. Saya berbisnis bakso aci itu dari tahun 2018. Itu berawal dari kecintaan saya makan bakso. Nah, waktu saya pergi ke Garut di tahun 2015, saya nemu bakso aci. Kebetulan pas itu saya masih tinggal di Bandung. Pas mau buka usaha di Bandung, sudah ada yang buka duluan, sudah besar juga, kata Dandi. Melihat peluang bisnis bakso aci di Bandung yang sepertinya kecil, Dandi memutuskan pindah ke Tangerang. Di sana, ia mulai merintis bakso aci dengan menggunakan modal seadanya, yaitu uang 8 juta rupiah dan gerobak yang dipinjam dari tetangga, serta menyewa tempat seadanya. Di bulan pertama dan kedua tuh masih struggle banget gitu. Di bulan ketiga, alhamdulillah tuh udah banyak yang tahu dan bisa nabung buat endorse. Nah, itu baru mulai bisa diterima bakso acinya, ujar Dandi kepada Kompas.com. Selain tantangan untuk mengenalkan masakan khas Garut, Jawa Barat di Tangerang, Dandi juga menemui tantangan lainnya di awal membangun usaha bakso aci. Bukan hanya itu saja, tempat jualan bakso aci Akang yang pertama itu di dalam kompleks. Exposure-nya kecil banget, sedikit gitu. Dulu pesanannya juga masih online saja.
Tapi setelah dapat endorse-kan, dipromosikan, usaha bakso Aci Akang mulai jalan, papar Dandi. Dandi juga menyebut di bulan pertama hingga kedua, ia masih menjalankan usaha bakso Aci Akang sendiri. Dulu ada yang bantu. Saya pegawai yang waktu itu usianya masih muda banget. Ketemunya di pasar sih. Dia suka bantu angkutin belanjaan saya. Akhirnya saya ajakin buat ikut saya. Cuma ternyata dia gak betah, senang di pasar, kata Dandi. Di bulan awal mendirikan usahanya, Dandi yang menangani sendiri pembuatan, mulai dari pembuatan cilok, kuah kaldu, hingga melakukan promosi usaha. Namun, Dandi menyebut usaha bakso acinya mulai ramai. Ia mulai membeli bakso aci dari vendor. Vendornya juga dari saudara saya sendiri. Dia yang bikin cilok, saya yang masak-masak yang lainnya. Tetap ada saya yang terjun ke dapur, kata Dandi. Usai 3 tahun beroperasi, bakso Aci Akang kini telah berhasil memiliki 108 gerai yang tersebar di Lampung, Jawa, dan juga Bali. Dandi mengaku bahagia lantaran bisnis yang berawal dari modal minim tersebut dan juga gerobak pinjaman dari tetangga menjadi semakin besar dan turut membuka lapangan pekerjaan. Bakso Aci Akang mempekerjakan lebih dari 600 karyawan. Selain itu, Dandi menuturkan bahwa bakso Aci Akang mencoba untuk memberdayakan UMKM lokal di sekitarnya dengan cara menjadikan UMKM sebagai pemasok tetap bahan baku dari berbagai menu hidangan bakso Aci Akang. Buat saya, UMKM lokal adalah pahlawan yang secara tidak langsung berjuang dalam menjaga perekonomian Indonesia. Bangga banget, cetus Dandi. Dandi menyatakan bakal terus berupaya untuk mengembangkan bisnisnya. Tidak hanya untuk mengejar keuntungan pribadi, Dandi juga ingin usahanya dapat memberikan manfaat lebih bagi banyak orang. Kedepannya melalui bakso Aci Akang, saya akan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia dan memberikan manfaat bagi karyawan-karyawan saya dengan cara memberikan akses untuk mendapatkan nafkah yang cukup serta pendidikan yang layak, ujar Dandi. Selain tantangan-tantangan yang sebelumnya telah sedikit saya ceritakan, Dandi mengatakan dalam menjalankan bisnis bakso Aci Akang, Dandi melalui beberapa rintangan yang lain. Seperti pada saat Dandi dihadapkan dengan pandemi COVID-19 di tahun 2020. Saat bisnis bakso Aci Akang tengah menanjak. Situasi pandemi tersebut memberikan banyak dampak yang signifikan terhadap omset bakso Aci Akang. Tantangan tersebut dapat dijawab oleh Dandi dengan mengimplementasikan sebuah inovasi. Salah satunya adalah bermitra dengan layanan pembayar digital seperti ShopeePay. Dandi mengatakan ragam kampanye dan promo yang dihadirkan oleh ShopeePay mampu merangsang minat konsumen hingga meningkatkan pendapatan bakso Aci Akang. Mengadopsi layanan pembayaran digital ShopeePay menjadi salah satu upaya untuk bangkit, dan berbagai kampanye dan promo menarik yang dihadirkan ShopeePay mampu membantu mendorong jumlah transaksi pelanggan sehingga dapat meningkatkan pendapatan bakso Aci Akang di tengah situasi pandemi, jelas Dandi. Ia mengajak pelaku UMKM untuk terus bersemangat dan cermat melihat peluang, termasuk mengoptimalkan platform digital. Dandi memandang digitalisasi teknologi tidak hanya membuat UMKM lokal mampu bertahan, tetapi juga bisa berdaya dan bermanfaat bagi komunitas di sekitarnya.
cerita singkat dari tokoh wirausahawan yang inspirasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum